Ini bagaimana sih proses pembuatannya HGB? Mari kita bahas tentang aguan terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, setelah permasalahan pagar laut, Indonesia dilanda kesulitan gas LPG. Ya, gas. Para nelayan Cilincing yang telah menggantungkan hidupnya pada sero di laut Segera Jaya sejak 1980 kini menghadapi ancaman serius. Sejak Agustus tahun 2004, pemasangan pagar bambu sekitar 76 hektar dilakukan oleh PT TRPN. Disusul perusahaan alat tangkap nelayan menggunakan alat berat pada September. Hingga kini 83 sero telah dihancurkan, membuat para nelayan kehilangan mata pencarian, terancam putus sekolah, dan kesulitan membayar kontrakan. Akibat pagar laut tersebut, ekosistem laut menjadi rusak. Laut yang dulu menjadi sumber penghidupan mereka kini dipenuhi urungan tanah. Lalu siapa sebenarnya yang memasang pagar laut tersebut? Kita harus tahu dahulu bagaimana proses pengajuan administrasinya. Diisukan bahwa pagar laut tersebut telah memiliki HGB. Ini bagaimana sih proses pembuatannya HGB? Pertama, sudah pasti sertifikat hak guna bangunan tersebut diajukan ke BPN atau Badan Pertanahan Negara. Menurut Tempo.co Jakarta, pemilik pagar laut di Tangerang, Banten tidak lagi misterius lagi. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, terdapat 2 perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang itu. Lantas, perusahaan mana yang menjadi dalang dari pagar laut tersebut? Dari antara pagar laut di Tangerang, dikuasai perusahaan PT Intan Agung Makmur yang memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang, dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Tak hanya dimiliki 2 perusahaan, sertifikat itu juga memiliki perorangan, yakni sebanyak 9 bidang, dan surat hak milik SHM sebanyak 17 bidang. Secara total, jumlah pagar laut di Tangerang memiliki sertifikat HGB 263 bidang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum atau AHU, Kementerian Hukum Kemkumham, kedua perusahaan telah terdaftar secara sah pada 7 Juni 2023. Ini bagaimana sih proses pembuatan HGB? Pertama, sudah pasti sertifikat HGB diajukan ke BPN. Kita berpikir secara logika saja. Untuk mengukur suatu bangunan, seorang ahli ukur harus datang menuju lokasi yang akan diajukan HGB-nya. Bagaimana caranya mengukur suatu bangunan yang tanahnya ada di kedalaman dasar laut? Apakah dia menyelam sambil mengukur? Apakah dia menyelam dengan membawa peralatan ukur di bawah laut? Lalu dasar laut itu tidak merata. Bagaimana mengukurnya dengan tanah yang tidak merata tersebut? Lalu bagaimana mungkin Kepala BPN mengeluarkan HGB tersebut? Ada banyak sekali diisukan bahwa pemilik pagar laut tersebut adalah pemilik Aguan atau pemilik Agung Sedayu Group. Siapa sebenarnya Aguan? Mari kita bahas tentang Aguan terlebih dahulu. Aguan adalah pemilik dan pendiri dari salah satu konglomerasi properti terbesar di Indonesia, Agung Sedayu Group. Dia memiliki nama asli Guo Zayuan yang kemudian berubah menjadi Sugianto Kusuma atau Aguan. Dia diketahui lahir pada tahun 1951 seperti orang Tionghoa pada umumnya. Keluarganya tinggal dari daerah ke daerah. Dia tercatat pernah tinggal di Palembang dan sekolah di sekolah menengah Tionghoa Jugang Zongsue sebelum akhirnya pindah ke Jakarta pada tahun 1965. Persentuhan pertamanya dengan dunia bisnis bermula ketika Aguan menjadi penjaga gudang dan pembantu di kantor perusahaan impor. Kinerja yang baik membuatnya naik jabatan menjadi pengurus administrasi perusahaan. Namun, titik balik kehidupan Aguan terjadi saat berkenalan dengan pemborong bahan bangunan.
Perkawanannya itu membuat Aguan belajar tentang bisnis properti dan bangunan. Dari situ dia berani membangun bisnis sendiri pada tahun 1971 yang jadi cikal bakal Agung Sedayu Group. Saat memulai bisnis, Aguan cukup beruntung karena iklim politik dan ekonomi Orde Baru sangat bagus pada saat itu. Alhasil, bisnisnya pun berkembang pesat hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Berbagai proyek konstruksi pun dikerjakannya setelah menggarap proyek pertama, yakni Harko Mangga 2. Selain itu, kemudian menjadi portofolionya untuk mengembangkan sayap. Menurut Leo Suryadinata, saat berupaya menggarap properti lain, dia berkenalan dengan Tommy Winata atau kita sebut sebagai TW. TW juga pengusaha Tionghoa yang bergerak di sektor perbankan dan properti. Karena punya kesamaan inilah, keduanya bekerja sama. Seiring waktu, duet maut ini melahirkan kawasan real estate besar seperti Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, bahkan kawasan perkantoran elit, yakni SCBD Sudirman. Penciptaan kawasan bisnis ini jelas membuat Agung Sedayu semakin besar dan namanya semakin dikenal. Begitu pula dengan TW lewat konglomerasi Arta Geraha Network. Keduanya otomatis mendapat keuntungan yang melimpah. Belakangan bisnis properti Agung Sedayu Group pun semakin besar. Dalam laman resmi perusahaan tercatat ada 57 properti Aguan di bawah bendera Agung Sedayu yang terbesar di Jabodetabek. Selain itu, sejak tahun 2021, bisnis Aguan pun semakin berkembang. Dia tidak lagi hanya menggeluti bisnis properti. Melalui PT Multi Arta Pertama, MAP, perusahaan yang dimiliki langsung oleh konglomerasi Agung Sedayu Group. Dia masuk ke emiten kaleng dan kemasan. PT Pertama Abadi Nusa Tbk atau yang bisa kita sebut PANI. Tak diketahui pasti berapa kekayaannya, namun apabila melihat pada banyaknya properti tersebar di Jabodetabek yang dikenal dengan harga fantastis, sudah pasti kekayaan Aguan juga melimpah. Meski begitu, kekayaan tak membuat Aguan terlena dengan dunia. Dia seperti mayoritas orang kaya lain, juga aktif di bidang filantropis. Aguan dan istrinya Lin Liping, disebut Leo Suryadi, telah berkontribusi besar membantu masyarakat miskin di Jakarta. Aguan aktif dalam Yayasan Buddha Suci sejak awal berdiri hingga sekarang. Di saat yang bersamaan, setelah permasalahan pagar laut, Indonesia dilanda kesulitan gas LPG. Ya, gas yang warna hijau, gas subsidi dari pemerintah. Bagaimana mungkin pemerintah bisa kekurangan gas, sedangkan gas yang warna pink, biru masih banyak beredar? Semua ini terjadi secara bersamaan. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah ini adalah skenario yang sudah dibuat? Apakah ini ada hubungannya dengan persoalan politik? Mari Sobat BAP untuk selalu berpikir kritis dalam semua hal.